Pada tanggal 24 Agustus 1945, dengan gagah berani Muhammad Hashim, wakil kepala polisi yang diangkat Jepang, mengibarkan bendera merah putih. Tentara Jepang yang sedang lewat menuju pendopo gubernur marah. Bendera merah putih yang tengah berkibar diturunkan diganti dengan bendera Hinomaru. Rombongan tentara Jepang lalu meninggalkan lokasi. Pemuda Aceh kembali menaikkan merah putih. Tak berselang lama, tentara Jepang kembali datang dan menurunkan merah putih. Pemuda berusaha menahan diri agar tak tersulut emosi. Setelah tentara Jepang pergi, merah putih kembali dikibarkan dan Hinomaru diturunkan. Tentara Jepang kembali menurunkan merah putih. Peristiwa naik turun dan gonta-ganti bendera antara Hinomaru dan merah putih memancing kemarahan Muhammad Amin Bugis. Merah putih ia rampas dari tangan Jepang, kemudian ia memanjat ke tiang bendera dan mengikat bendera merah putih di pucuk tiang. Amin kemudian memotong tali penggerek bendera. Merah putih tak dapat diturunkan lagi. Tindakan heroik Amin Bugis membuat tentara Jepang tak berkutik. Merah putih kini berkibar perkasa di halaman kantor Aceh Siukeimubu. Mereka salam sebangsa setanah air bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah insiden pengibaran merah putih di halaman kantor Aceh Siukeimubu. 24 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bumi Serambi Mekah. Di hari itulah untuk pertama kalinya merah putih berkibar dengan perkasa di tengah tatapan tentara Jepang yang mulai putus asa. Pengibaran merah putih pada tanggal 24 Agustus 1945 tidaklah mudah terlaksana. Ada insiden yang menegangkan. Berulang kali merah putih diturunkan, berganti dengan Hinomaru. Namun dengan keberanian seorang pemuda Aceh yang bernama Muhammad Amin Bugis, tentara Jepang tak lagi mampu menurunkan bendera merah putih yang sakti itu berkibar di angkasa selamanya. Insiden naik turun dan bergonta-gantinya bendera dikibarkan di halaman kantor Aceh Siukeimubu berawal dari Muhammad Hashim yang menjabat wakil kepala polisi yang mengibarkan bendera merah putih. Kebahagiaan dan rasa nasionalisme yang tinggi mendorong Muhammad Hashim dan didukung oleh pemuda Aceh untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman Aceh Siukeimubu. Tindakan ini dilakukan tanpa seizin Jepang. Dan sesungguhnya lah tak perlu meminta izin kepada Jepang, karena Jepang telah kalah perang dan Indonesia telah resmi memerdekakan dirinya. Tindakan Jepang menurunkan merah putih lebih pada ketersinggungan. Rasa superioritas sebagai penjajah masih tertanam dalam diri mereka. Apalagi pengibaran merah putih pada saat itu berlangsung pada saat tentara mengawal petinggi mereka menuju Tiokan, yaitu pendopo gubernur Aceh. Selama ini Jepang berusaha menyembunyikan fakta kekalahannya dan juga berusaha menyembunyikan berita kemerdekaan Indonesia. Mereka tak ingin berita itu menjadi bumerang dan memicu pemberontakan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang. Setelah insiden 24 Agustus 1945, merah putih mulai berkibar di seluruh kabupaten, kota, dan perkampungan. Pekik takbir kemenangan bergema di surau-surau dan masjid-masjid. Brosur yang berisikan teks proklamasi tersebar di mana-mana, tertempel di tembok-tembok kota dan gedung-gedung pemerintah. Keesokan harinya, tanggal 25 Agustus 1945, pemuda Aceh yang bernama Hasmi beserta rekan-rekannya menaikkan bendera merah putih di depan kantor Aceh Simbun. Pengibaran bendera merah putih kembali mendapat protes dari Nagamatsu, pejabat teras pada Hodoka, yaitu kantor penerangan Jepang. Protes tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Akhirnya bendera merah putih semakin banyak berkibar. Di awal Oktober 1945,
merah putih memenuhi langit kota Aceh. Sigri, Birun, Lok Sumawe, Lok Sukon, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Kota Cane, Takengon, Melabuh sampai ke Tapak Tuan. Merah putih berkibar dengan perkasa. Saat memperingati 2 bulan proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 13 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia atau KNI daerah Aceh menyampaikan maklumat resmi memerintahkan pengibaran bendera merah putih sampai tanggal 17 Oktober di setiap rumah di seluruh daerah Aceh. Adapun isi maklumat tersebut adalah maklumat nomor 2, dimaklumkan kepada seluruh penduduk bangsa Indonesia di daerah Aceh supaya di muka tiap-tiap rumah dikibarkan bendera kebangsaan Indonesia dengan ketentuan: A. Dikibarkan mulai ini hari sampai tanggal 17 Oktober 1945. B. Bendera dikibarkan mulai jam 7 pagi sampai jam 6 sore. C. Jikalau waktu hujan, bendera tidak usah dikibarkan. Kota Raja, 13 Oktober 1945. Ketua Pusat Komite Nasional, Tuanku Muhammad. Demikian bahagia masyarakat menyambut kemenangan dan kebebasan setelah sekian lama terjajah. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.